Ada sebuah penelitian, dua air mata diteliti. Satu air mata yang keluar karena motong bawang, panas, keluar air mata. Satu ngeluarin air mata karena dia sedih. Ternyata air matanya komponennya berbeda. Yang motong bawang netral, tidak ada kandungan apapun. Tapi air mata yang keluar karena dia sedih ternyata banyak racunnya. Jadi sebenarnya di saat Allah bikin kita nyesek terus keluar air mata kita, sebenarnya Allah sedang membantu menyembuhkan hati kita. Tapi seringkali selama ini kita terdoktrin bahwa jadi perempuan harus kuat, jadi perempuan gak boleh cengeng, jadi perempuan gak boleh lemah. Bener? Sehingga tanpa sadar kita menguatkan diri kita dengan aku gak boleh nangis. Padahal nangis itu bukan aib. Maka apa yang terjadi ketika kita terlalu keras sama diri kita cenderung keras pada anak kita. Anak kita nangis, kita marahin, shh, diem. Kenapa? Karena kita aja ngerasa bahwa aku juga nahan kok nangis. Masa gitu aja nangis, udah diem. Itu kalau udah agak gede. Kalau kecil baru masih nangis, udah deh beli es krim yuk. Kita alihkan seolah-olah kalau nangis anak itu cengeng, anak itu gak kuat, anak itu gagal. Padahal nangis air mata itu adalah sistem alamiah tubuh kita untuk membantu kita tetap sehat. Jadi mulai hari ini ibu-ibu PKK yang ada di sini, kalau anaknya nangis gak usah dimarahin, temenin. Nangis terus nak, mama ada untuk kamu. Insya Allah mereka nangis gak mungkin 2 hari 2 malam bun. Paling juga setengah jam, paling juga 1 jam. Kalau udah selesai, dia akan lapang. Kalau secara penelitian, orang yang sudah nangis karena dia marah atau kecewa, maka hormon yang keluar adalah hormon endorfin, hormon tenang. Tapi kalau kita bilang anak baru nangis, diam. Belum lagi dikasih gerakan bawah tanah, cubit. Gitu kan? Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak ini akan menekan rasa emosi, marahnya, sedihnya. Dan ketika dia sudah gak kuat, dia akan justru mengambil jalan pintas yang bahaya. Anak-anak yang akhirnya silet-siletin tangan. Anak-anak yang akhirnya masuk ke pertemanan, pergaulan yang kita sebut pergaulan bebas. Adalah bentuk dari bingungnya dia karena dia merasa sakit, kecewa, marah. Dan dia tidak bisa melepaskan itu. Maka ayo ibu PKK di sini semuanya saya mengajak untuk kita ramah. Ramah pada siapa? Ramah pada diri, ramah pada sekitar kita. Kenapa? Karena kalau kita keras sama diri kita, maka kita akan cenderung keras sama orang lain. Kita gak nangis, begitu ngeliat teman kita ada masalah nangis, kita bilang, gitu aja nangis bu. Akan kayak gitu. Saya ini ujiannya lebih banyak bu. Tapi biasa? Bukan biasa itu bun. Bukan biasa. Itu hanya kadang sedang merasa lebih kuat, tapi suatu hari nanti akan chaos. Dan yang ada adalah sekarang banyak banget kondisi di mana perempuan ternyata menjadi hakim untuk perempuan lain. Benar? Betul? Makanya kita akan bikin Jember yang ramah sama perempuan, yang penuh cinta. Kalau ada perempuan yang gimana, bukan malah dibilang, halah ibu baru anak 1, saya anak 5. Bukan gitu. Tapi kita paham empati dan itu akan dimulai kalau kita bisa ramah sama diri kita. Oke? Kita sering beranggapan bahwa, kita pasti beranggapan bahwa orang tua kita adalah amanah. Benar? Suami kita amanah. Anak kita amanah. Tapi ada satu hal yang kita sering lupa. Bahwa diri kita juga amanah. Bun, colong jujur jawab ini. Kalau bunda lagi sakit, tapi ada pekerjaan rumah yang belum selesai, Anda milih istirahat dulu atau nyelesain pekerjaan rumah? Kenapa harus sekeras itu? Padahal Islam itu agama yang humanis. Islam itu kayak contoh, perjalanan aja sholat bisa dijamak, bisa dikosor kalau jaraknya sudah sesuai. Kalau kita terlambat bangun, dikasih izin kodok. Gak kuat sholat berdiri boleh duduk. Islam tuh agama yang sangat humanis. Bahkan di Al-Quran Allah bilang, istatoktum, semampumu. Ada gak sih ayat di Al-Quran yang bilang gini, ibu-ibu kalau rumahnya belum rapi sebelum jam 8 pagi, maka neraka bagimu. Ada?
Kenapa kalau kita lagi sakit, kenapa nggak tunaikan dulu kebutuhan kita istirahat? Kenapa kita milih beres-beres tapi kita marah, tapi kita lisan kita nyakitin anak, tapi hati kita dongkol sehingga nggak dapat pahalanya. Dan kita menzolimi diri kita sendiri. Ini langkah pertama agar kita ramah pada diri kita sendiri. Kita nggak akan bisa merasakan kemahabaikan Allah, kasih sayang Allah kalau kita masih terlalu keras sama diri kita sendiri. Terus kalau kita bilang, tapi bun gimana nanti kalau rumah gak bersih? Bun, Anda boleh cek di Al-Quran. Gak ada Allah bilang, perempuan yang rumahnya bersih maka masuk surga dari jalur manapun, gak ada. Allah minta kita jaga marwah kita, jaga marwah suami, akhlak kita. Itu yang Allah minta, taat pada perintah dan jauhi larangan Allah. Itu yang Allah minta. Jadi, yuk mulai ramah sama dirinya.